Acara ini dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saat ini, kita hidup di zaman di mana segalanya bisa dicari dengan sangat mudah. Kita seringkali tergiur dengan rezeki tanpa melihat lagi apakah itu benar atau salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti korupsi yang merajalela, perdagangan manusia yang dikirim ke Kamboja, dan juga maraknya kasus penipuan dan pemalsuan. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 1 hingga 17, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang diperbuat hingga yang disembunyikan oleh manusia. Dan jika mereka berani untuk berpaling, akan ada azab yang menanti di hari akhir. Maka janganlah engkau terlena akan kehidupan di dunia dan meremehkan peringatan akan azab yang akan menimpa di waktu mendatang. Karena sesungguhnya hanya orang-orang sabar dan beramal saleh yang akan mendapat ampunan dan pahala besar dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kalau kita mau dapat uang harus kerja, betul apa betul? Kalau mau dapat gaji harus kerja, betul? Mau dapat rezeki harus berusaha, betul? Betul. Tapi banyak sekali juga kita lihat orang-orang yang pengen dapat uangnya dengan cara jalan pintas. Ada yang begitu ada? Ada yang korupsi, ada yang begitu ada? Jumlahnya sampai triliunan. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang pakai judol, ada yang begitu? Ada yang hobi judi, ada yang begitu? Banyak. Padahal kita tahu yang namanya rezeki, kalau menurut kita sebagai orang beriman, orang Islam, yakin yang namanya rezeki udah diatur sama Allah, betul? Allah yang ngatur, betul? Pertanyaan saya, rezeki itu harus diusahain atau diem aja rezekinya datang sendiri? Yang bilang harus diusahain mana? Angkat tangan. Yang bilang rezeki datang sendiri angkat tangan. Kenapa nggak ada yang angkat tangan ini? Pengalaman saya Ustadz, kalau diem di rumah mah nggak pernah ada yang ngasih rezeki ke rumah. Kita lurusin yuk persepsinya yuk. Ngomongin soal rezeki di dalam Islam. Bagaimana Islam menyikapi tersebut. Terus tema kita adalah kenapa kita harus berusaha kalau rezeki udah diatur. Bersama dengan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Nabil yang akan menjelaskan kepada kita sekaligus juga mengkaji tafsir surah Hud ayat 1 sampai 11. Silakan Habib, fadhol. Baik, izin Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan ibu-ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Baik yang nonton di masjid maupun juga para pemirsa Cahaya Hati ya iNews dimanapun berada. Kajian kita tadi Ustadz David sudah menyampaikan ya kalau misalnya rezeki itu udah diatur, ngapain kita berusaha gitu ya, ada pertanyaannya begitu. Jadi saya ingin menyampaikan kajian kali ini ibu-ibu sekalian dan juga kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian berkaitan dengan tafsir surat Hud. Sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin menyampaikan surat Hud ini adalah salah satu surat yang istimewa. Ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu bimakani Taurah as-sab'." Saya itu diberikan sekualitas dengan Taurat, yaitu 7 surat yang disebut as-sab'ut tiwal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai Al-Anfal dan At-Taubah. Wa'utitu bimakani Zabur Al-Ma'in, dan saya juga diberikan sekualitas Zabur, yaitu surat yang Ma'in. Ma'in itu yang ratusan jumlah ayatnya, yaitu dimulai dari surat Yunus, kemudian Yusuf, kemudian dan seterusnya termasuk surat Hud. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Utitu bimakani al-Injil al-Matani." Saya juga dikasih sekualitas dengan Injil, yaitu surat yang disebut Al-Matani. Dari mana? Dari sejak setelah yang tadi disebut Al-Ma'in sampai ke surat Qaf. Wa fuddiltu bil mufassal. Dan saya diberikan yang tidak diberikan kepada mereka semua, yaitu surah Al-Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hasan hadisnya. Jadi ibu-ibu sekalian, surat Hud ini adalah salah satu di antara surat yang diturunkan sekaligus sama baginda Rasul, pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan ya, ketika turun surah ini Nabi Muhammad SAW sampai beruban rambutnya. Ya, dalam satu hadis dikatakan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Qad syibta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Anda sudah beruban nih. Ya, rambutnya saya lihat. Apa jawab beliau? "Na'am, syayabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang bikin saya beruban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Jadi ini surat yang kita bahas, ini surat yang istimewa, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi dikatakan ya bahwa surat Hud ini adalah surat yang istimewa, di antaranya bicara tentang rezeki. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita bicara tentang rezeki? Tadi Ustadz David sudah menyampaikan di awal ya. Sekarang ini musim apa, Bu? Musim hujan. Betul, musim hujan. Tapi selain musim hujan, ada musim yang sesuatu yang lain, yang disebut dengan badai korupsi. Ya Bu, kalau dulu kita dengar orang korupsi 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Ini sekarang berapa? Bukan lagi triliun, ratusan triliun. Badai korupsi namanya. Tapi di satu pihak yang korupsi, badai korupsi, tapi bagi masyarakat bawah ada badai juga, yaitu badai apa? PHK. Ya. Orang susah kerja pada dirumahin ya Bu. Ada nggak yang begitu di sini? Banyak katanya. Ya baik, jadi kita perlu mengetahui sebenarnya dalam Islam itu bagaimana sih tentang rezeki Allah ini. Ya, ini saya bacakan beberapa saja dari surat Hud yang mudah-mudahan buat kita bisa jadi pelajaran ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sadaqallah al-Azim. Ini awal surat Hud, surat ke-11 kalau ibu-ibu yang mau baca. Ya, di awal surat ini Allah katakan Alif Lam Ra. Apa maknanya ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi. Bu, mau nggak didoain sama Rasul? Mau kita. Sahabat Abdullah bin Abbas ini didoakan sama Rasul apa? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan pengetahuan dia dalam agama dan ajari dia ilmu takwil Quran. Ya, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Ya. Nah, Sayyidina Ibni Abbas menyampaikan, kata beliau, Alif Lam Ra ini, kemudian juga di dalam ayat surat yang lain dikatakan Ha Mim, kemudian di surat yang lain di juz 29 surah kedua Al-Qalam ada Nun, itu kepanjangan dari Ar-Rahman, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sama Allah dipisah-pisah begitu, menunjukkan nggak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Ya. Lalu kata Allah, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran ini adalah kitab yang betul-betul rapih susunan ayat-ayatnya. Thumma fussilat, lalu kemudian diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ladun hakimin khabir. Kenapa? Karena dia diturunkan oleh Al-Hakim yang maha bijaksana. Kenapa surat ini adalah begitu rapih? Karena dia disusun, diturunkan oleh Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Lalu kenapa dia itu begitu terperinci, detail, dijelasin sama Allah, nggak ada salahnya? Karena dia diturunkan dari Al-Khabir yang maha mengetahui. Nah, ini dari awal ayat ini menjelaskan kepada kita Quran itu nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya. Jadi jangan kemudian kita menyatakan ini Quran kayaknya ini turunnya zaman dulu, Beb. Kalau sekarang udah nggak relevan lagi Quran. Ini orang yang seperti ini keblinger, ya. Tahu keblinger, Bu? Ada yang keblinger di sini? Kalau siang-siang belum makan keblinger biasanya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Lalu di dalam ayat berikutnya kata Allah, Allah ta'budu illallah. Nah, ini pesan utamanya adalah dalam urusan pergaulan, dalam urusan keluarga, dalam urusan rezeki, itu hendaknya seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'budu illallah. Satu-satunya yang penting buat kalian tuh jangan kalian itu melakukan kecuali seluruhnya adalah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh nggak kita korupsi? Boleh. Kalau sedikit boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh lagi. Nggak boleh. Pertanyaannya kalau enggak, kenapa 5 tahun sekali kita nerima amplop? Ada nggak yang begitu di sini? Beb, kan itu mah nggak nyampe triliunan, sama aja dosanya. Nah, jadi semua jenis korupsi dimulai dengan korupsi 5 tahun sekali itu. Ya, itu kan orang yang kita pilih. Benar apa benar? Jadi nanti jangan begitu lagi, ya. Jadi awas, kita termasuk orang yang korupsi kalau begitu.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innani lakum minhu nadhiru wa basyir." Sesungguhnya aku ini, kata Nabi Muhammad SAW, hanya membawa kabar gembira dan kabar peringatan dari Allah. Artinya apa? Kalau kita korupsi, kita masuk, bukan masuk masjid, Bu. Masuk neraka. Kalau kita jujur, kita masuk surga, bukan masuk ke rumah, ya. Jadi Rasul itu hanya memberi peringatan, ya. Mau ikutin Rasul silahkan, mau tetap maksiat silahkan, ya. Yang penting kita tahu akibatnya, ya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Nah, ini perintah, ya. Dan hendaklah kalian semua istighfar. Istighfar itu apa, Bu? Minta ampun. Anak-anakku sekalian yang nonton di rumah, itu biasakan kita istighfar, ya. Kata baginda Rasul SAW, annani astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailatin akthar min 70 marrah, ya. Saya itu istighfar tiap hari lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain dikatakan 100 kali. Kalau Rasulullah saja istighfarnya 100 kali, kita harus berapa kali, Bu? 1.000, 3.000, 10.000, ya. Sebanyak-banyak. Setiap ada waktu kita istighfar. Kenapa? Rasul itu sudah diampuni dosanya istighfar. Apalagi kita. Tidak cukup dengan istighfar saja. Kata Allah, thumma tubu ilaih. Lalu hendaknya kalian bertobat. Artinya bertobat apa, Bu? Tidak melakukan lagi. Ya Allah, saya istighfar, habis itu korupsi lagi. Itu orang tobat apa enggak? Benar enggak istighfarnya? Ya. Kalau sudah tobat itu berhenti artinya. Nangis, menyesal, berhenti. Jadi enggak cukup dengan astagfirullah. Ada duit lagi, korupsi lagi. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, maka juga tubu ilaih. Kemudian kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanah. Nah, ini ibu-ibu sekalian janji Allah. Kalau kalian taubat, ibadah kepada Allah, kemudian juga istighfar kepada Allah, kamu akan diberikan kehidupan yang mata'an hasanah, kehidupan yang baik, yang indah, yang nyaman, yang tenang, ya, di dunia sampai ke akhirat nanti, ya. Lalu kata Allah, wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Nah, ini penting, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan. Artinya apa, Bu? Tadi Ustadz David menyampaikan kepada kita, kalau namanya rizki itu kita nggak nyari, kira-kira datang nggak rizkinya? Maka kata Allah, wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Kalau orang punya keutamaan artinya dia berusaha keras, dia berdoa dengan khusyuk, dia gagal, dia bangun lagi, berjuang lagi, berusaha lagi, maka insya Allah dia akan sukses. Tapi sebaliknya, saya begini aja, kan sama Allah sudah ditakdirkan, nanti juga datang nasinya ke rumah, ya Bu. Bisa nggak begitu? Emangnya kita Nabi Isa minta sama Allah, ma'idatan minas sama, ya Allah minta makanan hidangan dari langit, maka diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala hidangan dari langit. Itu suratnya masih ada sampai sekarang, surat Al-Maidah. Itu doanya Nabi Isa. Kalau kita harus berusaha. Caranya gimana? Ya pokoknya berusaha. Karena rizki itu adalah takdir, tapi takdir itu ada dua. Ada mubrom, ada muallak. Yang mubrom kita nggak tahu. Itu sudah diputusin sama Allah, nggak bisa berubah. Tapi yang muallak bisa berubah. Nah, kalau kita berdoa, kita juga silaturahim, kita berikhtiar, insya Allah Ustadz David rizki kita akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Bu, Bu, jadi rezeki itu harus dicari apa diam aja di rumah? Dicari. Nah, tapi kalau misalnya kita yakin sama Allah, ya, percaya sama Allah, cara nyari rezekinya juga ada aturannya, ya Bib ya.
ya, ada aturannya. Gimana caranya? Nanti akan kita kaji lebih dalam. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk cara untuk mendapatkan rezeki. Dan rezeki seperti apa yang memberikan keberkahan kepada kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu dan juga pemirsa iNews dimanapun saja berada, hari ini disiarkan langsung khusus dari Masjid Al-Mujahidin di daerah Rorotan, Cakung ya Bu, Cilincing. Oh, diprotes bukan Cakung, Cilincing ya langsung ya. Dan tadi buat Anda yang baru saja bergabung ini, tema kita adalah mengenai bagaimana kita menyikapi rejeki. Rejeki itu katanya udah ditentuin, kok kenapa harus dicari? Nah, lanjutan mengenai rezeki di dalam Islam sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kafi yang akan melanjutkan kajian kita, masih akan membahas surah Hud ayat 12 hingga ke 17. Silahkan Ustadz Fadol. Baik, terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap jamaah daripada Masjid Al-Mujahidin Cilincing yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Host ganteng kita Ustadz David Khalik dan juga tadi narasumber kita yang telah menyampaikan tausiahnya Habibunal Mahbub Al-Habib Novel mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan dengan kita menonton Cahaya Hati, hati kita senantiasa dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Habib Novel Habibunal Mahbub telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya juga akan melanjutkan pembahasan di surah Hud ayat 11 sampai 17. Masya Allah, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Kalau kelihatan nih dari wajah-wajahnya solehah. Amin. Saking solehahnya belum azan aja udah pada sholat. Maksudnya sholat sun. Nah, dalam ayat ini, dalam surah ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai bagaimana Allah menghibur sosok yang luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mengapa? Karena Nabi Muhammad pada awal-awal masa dakwahnya banyak sekali ujian, banyak sekali yang namanya cobaan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu adalah rajulun mashura. Apa itu? Laki-laki yang kena sihir. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu wal'iyadzu billah rajulun majnun. Apa itu? Laki-laki yang gila. Rasul mendapatkan ujian begitu besar, sampai-sampai ada sedikit di hati Rasulullah keraguan. Bagaimana aku bisa mampu berdakwah di kondisi masyarakat Quraisy jahiliyah pada saat itu? Maka di surah Hud ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka tarikum ba'dha ma uhiya ilaik wa dha'ikum bihi sadrik." Pantas saja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan daripada sebahagian wahyu yang Allah berikan, dan juga ada rasa khawatir di dalam hatinya. Namun ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah sedang galau, sedang gelisah, sedang bingung, siapa yang langsung menghibur? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat lanjutannya dikatakan Rasulullah itu adalah sebagai antanadzir, sebagai peringat untuk kaumnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang diwahyukan berupa wahyu yang agung, yaitu Al-Qur'an. Qalu fa'tu bimithlil Qur'an. Bisa enggak, coba katakan kepada mereka, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Quran 10 surat saja? Niscaya mereka tidak akan mampu membuat daripada Al-Quran. Kemudian juga dihibur baginda Rasul bahwa Rasul-Rasul terdahulu adalah orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa tahu bahwa setiap kehidupan kita pastilah kita butuh yang namanya usaha. 1, 2, 3. Usaha. Rasul berdakwah dengan usaha, betul. Betul. Nabi berusaha dengan semaksimal mungkin. Urusan diterima atau tidaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di luaran sana punten yang dia enggan untuk berusaha karena dia hanya memikirkan bahwa ya udah yang penting mah kita ibadah kepada Allah. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada. Jadi hubungan kita itu hanya vertikal tapi tidak horizontal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan yang baik dua, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana cerita orang yang datang ke masjid bawa unta? Bu, Ya. untanya ditaruh di halaman masjid. Ini sahabat naro kagak diikat. Kata Rasul, wahai sahabat, itu kenapa engkau tidak ikat untanya? Jawabannya apa? Ya Rasul, saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, i'qilha tsumma tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Artinya usaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal dulu kagak ada usaha, sama itu yang dimaksud. Artinya kita manusia ini disuruh berusaha oleh Allah untuk apa? Untuk melihat keseriusan dan kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan. Coba kita lihat Nabi Musa, Bu. Nabi Musa bisa nggak belah laut? Dengan apa? Hanya dengan tongkat. Ibu bisa nggak belah apa laut?
Jangankan laut, Bu. Got aja kita nggak bisa belah gitu kan. Iya, ini Nabi Musa ngebelah laut cuma dengan tongkatnya dari kayu. Apalah tongkat yang bisa membelah lautan? Tidak ada. Nabi Musa hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan usahanya. Namun Allah lah yang memberikan izin untuk mampu membelah lautan, Bu. Nabi yang ditelan paus, Nabi siapa? Nabi emang tahu bakal ditolong? Emang tahu bakal dikeluarin dari perut ikan? Enggak tahu. Tapi dia berusaha. Kemudian dia seraya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dia berusaha bertobat kepada Allah. Pada akhirnya dia juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, yang penting kita udah usaha maksimal. Kalau udah usaha maksimal, yang minimal dapat. Tuh konsep daripada kita berusaha. Jangan sampai kita udah kita doa aja cukup. Ada orang begitu? Ada. Tapi kagak usaha, Bu. Ya. Sampai kiamat kurang sehari nggak bakal bisa dapat duit. Bener apa kagak? Lo orang kagak bergerak. Maka kata ulama, taharrak, bergeraklah, berusahalah semaksimal mungkin. Yang minimal kamu akan dapat. Kan begitu, Bu. Urusan rezeki, urusan nikmat bukan dari urusan pintarnya orang, betul? Bukan dari banyaknya ilmu, betul? Berapa banyak orang yang ahli ekonomi tapi hidupnya biasa-biasa saja. Tapi berapa banyak orang punten yang dia tidak pintar tapi dia justru orang kaya, banyak duitnya, bahkan mampu mempekerjakan orang yang pintar. Kenapa, Bu? Ada salah satu hadis qudsi daripada cerita Nabi Musa. Kenapa orang bisa seperti itu? Jawabannya adalah, Bu, Allah ingin menunjukkan, Allah ingin menunjuk bahwa urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, mau pinter, mau anak kiai, mau bisa baca kitab ribuan, mau apapun, kalau urusan rezeki itu adalah urusan Allah. Yang penting kita adalah jangan sampai kita nggak berusaha. Ini kadang-kadang Masya Allah jadi orang males banget, Bu. Itu laki-laki kan tugasnya nyari nafkah buat betul. Tugas suami apa tugas istri? Orang-orang mah jam 7 udah pada berangkat kerja. Ini laki boro-boro kerja, Bu. Masih tidur aja di kasur, masih molor. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tidur. Kalau begitu, Bu, gampang. Ngapain Ustadz? Udah bacain Yasin aja. Paling tuh laki bilang, lo gedek katanya begitu kan. Saya masih hidup udah dibacain Yasin kan kita. Iya, insya Allah, Bu, ya, mudah-mudahan kita rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya usaha tadi sesuai dengan apa yang kita usahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harsad dunya. Ya, barang siapa yang mereka menanam daripada kehidupan dunia, nu'tihi minha, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harsihi. Namun barang siapa yang dia punten, dia bekerja, dia berusaha untuk akhirat, bukan hanya mengejar dunia, pasti Allah akan berikan rezeki di dunia dan ditambahkan nanti apa di akhirat, Bu. Mau mana? Nikmat dunia apa nikmat akhirat? Dua-duanya. Ya. Ini bagaimana ini? Mau nikmat dunia apa nikmat akhirat? Dua-duanya. Bu. Mau dikasih 2 miliar tapi nanti disisa di neraka? Wah, lo. Nah, maunya 2 miliar masuk semua juga begitu, saya juga pengen. Bukan ibu-ibu doang. Bu, urusan rezeki adalah urusan Allah, betul. Ada yang dikasih rumah nggak begitu besar, alhamdulillah.
Ada yang dikasih rumah besar, ada alhamdulillah. Yang dikasih rumah biasa aja nggak begitu besar, nggak usah iri sama yang besar. Kenapa? Boleh jadi kalau ini orang dikasih rumah yang besar, rezeki banyak, semuanya udah jarang duduk di majelis taklim. Betul apa betul? Yang ada dikasih rezeki banyak, duduknya di mana? Di mall sama molor. Benar enggak? Pun yang namanya orang dikasih rezeki banyak, punya mobil, punya usaha, rumahnya gede, nggak boleh sombong. Apa? Itu amanah dari Allah, maka gunakan harta itu dengan sebaik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau ala ma fatakum, wahai orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu bersedih. Jangan. Tetap besarkan Allah dari sekian ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah adalah yang maha besar. Penyakit yang kita derita, Allah masih jauh lebih besar daripada apapun cobaan yang kita dapat. Maka janganlah kalian bersedih. Boleh jadi itu adalah sebagai penggugur dosa kita. Wala tafrahu bima atakum. Hei, bagi kalian yang belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbangga diri. Kenapa? Boleh jadi orang yang ditimpa ujian itu kalau dia lulus jauh lebih mulia daripada kamu yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urusan rezeki urusan Allah, tergantung bagaimana kita berusaha. Dan Allah, wa ma rabbuka bidzalamil illa lil abid, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tidaklah Allah itu akan berbuat zalim kepada hambanya walau sedikit pun. Orang non muslim begitu sedekah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya di dunia. Di akhirat dia nggak dapat jatah. Kita pun begitu. Kalau ngarepnya cuma dunia, Allah kasih di dunia, tapi di akhirat kita nggak dapat jatah. Yang enak apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik dunia, baik akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau dilihat Ustadz David ini jamaah, Masya Allah, kayaknya senang-senang banget. Iya. Kelihatan pakai lipstiknya tebel-tebel. Bener nggak? Iya bener. Iya, kalau nggak bahagia lipstiknya tipis banget. Bener apa kagak? Udah habis lipstiknya Ustadz, belum beli lagi. Ya. Habis makan siang jangan-jangan. Iya, makanya ini Masya Allah kita doain mudah-mudahan yang nonton cahaya hati hidupnya senantiasa Allah berkahi, hutangnya Allah lunasi, dan mudah-mudahan goyah kita baik yang kecil maupun yang besar senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya, kilha wa tawakkal, katanya ikat dulu baru tawakal gitu. Nah, Ustadz saya mau nanya nih, kalau hari Jumat gimana Ustadz? Saya suka taruh sendal di depan, mau saya ikat balik-balik sendalnya udah hilang itu Ustadz. Lah itu sama. Iya, itu namanya itu namanya DL. Apa itu? Dritalo. Masya Allah. Nanti kita, ini Ustaz David, kita lanjutin lagi nanti. Ya baik, kita lanjutin lagi ya. Mudah-mudahan. Baik, banyak hal yang memang kita harus bahas ya, bahwa ada juga perdebatan di antara ulama yang mengatakan kalau bicara rezeki ya, ada kalanya rezeki itu yang memang datang dengan sendiri. Ada, tapi nggak melulu. Syariatnya tetap rezeki itu harus diusahakan. Makanya ada yang namanya tawakal, harus didahului dengan ikhtiar. Harus kita berusaha dulu. Betul ya Bu ya? Nah, ngomong-ngomong soal usaha dan rezeki yang datang tidak diduga-duga. Yuk, hari ini kita mau berbagi keberkahan ya, mau berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Maka pada kesempatan kali ini saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, mau dapat hadiah atau enggak? Mau? Masya Allah. Jamaah nih yang bisa jawab pertanyaannya akan dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Siap? Siap? Jadi ini semangat banget ibu-ibu kalau ngeliat duit ini ya. Ya alhamdulillah. Baik, yang bisa langsung angkat tangannya, yang bisa langsung angkat tangannya. Jadi saya harus selesai dulu, jangan belum nanya udah angkat tangan. Ini ada yang udah angkat tangan nih. Ya, jadi saya selesai dulu baru ibu angkat tangan. Baik, pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat apa yang dibahas pada segmen kali ini? Waduh, Masya Allah, banyak banget. Nah silakan ibu, ini dari tadi, silakan. Ya, ya baik, Masya Allah. Izin ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabruroh. Mabruroh. Ya, dari Majlis Ta'lim Al-Hanif. Majlis Ta'lim Al-Hanif. Namanya kayak haji ya Bu ya? Sama umroh, ya umroh Mabruroh ya. Ya baik Ibu Mabruroh, ya silahkan dijawab pertanyaannya. Surat apa yang dibahas pada kesempatan kali ini? Surat Hud. Iya betul, 100%. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini dia 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Ini beneran Ustaz? Beneran, masa bohongan? Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Nah ini saya mau nanya nih Bu Mabruroh, ini dapat duit 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dipotong pajak. Nah buat apa nanti 1 juta rupiahnya? Buat apa ya? Saya juga bingung ini. Ya udah, nanti dipikirin deh ya. Yang penting kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, selamat ya. Tapi jangan lupa ingat dipotong pajak. Baik, jamaah masih semangat? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan membahas tema yang menarik lagi. Tetap hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum.
kita udah ngobrolin soal rezeki. Dan kita percaya rezeki itu ada dan datang kepada kita diminta nggak diminta. Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat, rezeki. Hidup, rezeki. Bisa napas, rezeki. Coba ibu, kalau satu hari nggak bisa napas, masih bisa hidup kagak? Coba kalau lagi sesek, beli tabung oksigen. Satu tabung berapa itu ibu? Nah sekarang napas gratis nggak? Rezeki bukan? Itu salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah kita ngomong rezeki lagi ya, bicara mengenai materi ya, yang ternyata juga harus diusahakan. Nah bicara rezeki hari ini nggak akan habis, karena itu saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang hadir di sini di Masjid Al Mujahidin di daerah Cilincing. Yang mau nanya siapa angkat tangannya? Yang ini deh, silakan. Mana tadi ibu? Silakan. Nama ibu dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Muawana dari Majlis Salim Al-Banatus Sa'idah Malakam Patororotan. Mohon izin Ustaz Habib. Ya. Dari awal surah Hud disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan secara terperinci. Pertanyaannya, bagaimana peran Al-Quran dalam membimbing untuk memilih rezeki yang benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya ibu. Silakan Habib bisa menjawab kesempatan pertama. Fadal. Baik, izin Ustaz Abdul Kafi, izin Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bagi ibu yang bertanya dan juga para jamaah serta kaum muslimin muslimah yang menonton Cahaya Hati Indonesia iNews. Jadi saya ingin sampaikan terkait tadi bagaimana arahan Quran tentang mencari rezeki. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah memerintahkan kepada rasul apa? Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang saleh. Waqal ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Lalu Allah berfirman kepada kita, orang-orang beriman, kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepada engkau. Nah, oleh sebab itu maka dalam Quran itu kita diperintah sama dengan perintah kepada para rasul. Yaitu apa? Untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang sehat, yang benar. Ya. Kenapa? Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh. Ya, asy'atha akhbara, yang sudah berselimut dengan keringat. Akhbara, penuh dengan debu. Ya. Thumma yamuddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat terus tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, berikan ini. Ya Allah, rizkikan ini. Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan di dalam lingkungan yang biasa makan haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan para penonton, anak-anakku sekalian, rizki yang halal itu wajib hukumnya. Kalau kita lihat dalam Quran, larangan riba, ya, larangan menipu, mikyal wal mizan,
takaran, timbangan, sampai diceritakan Nabi Syuaib, ya kaum Madian yang suka nipu dalam ekonomi. Semua itu dijelaskan dalam Quran. Supaya apa? Supaya kita berpegang sama yang halal saja. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal selalu mencari yang halal dan thayyib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz. Nabil. Bu. Serius amat. Ngerti kagak ini? Jadi kita itu diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Karena itu pengaruhnya ke keluarga kita, ke anak kita. Bahkan doa juga bisa nggak dikabulin cuman gara-gara ada yang haram di badan kita. Betul ya Habib ya? Betul sekali. Masya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Masya Allah. Ibu silakan. Ibu namanya siapa? Pertanyaannya apa? Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Mujahidin. Ya. Mohon izin Ustadz Habib. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya bersyukur atas rezeki? Bahkan kita lagi mengalami cobaan, ujian ekonomi dan serba kekurangan. Mohon izin Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam. Nggak apa-apa, namanya juga grogi ya Bu ya. Apa ya? Habib mungkin Habib dulu ya Ustadz, nanti Ustadz di pertanyaan ketiga. Silakan Habib, mungkin gimana caranya kita tetap bersyukur atas rezeki padahal kita sedang menghadapi ujian ekonomi atau serba kekurangan gitu. Silakan Habib, fadhol. Iya baik, izin Ustadz Abdul Kafi, Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian khusus yang bertanya dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun berada. Jadi bagaimana caranya kita terus dengan rezeki yang halal padahal dalam keadaan banyak cobaan, banyak ujian. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah mengagumkannya setiap urusan seorang hamba yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tapi itu semua tidak bisa terjadi kecuali kepada hamba Allah yang mukmin, benar imannya kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa banyak rizki, dia diberikan nikmat, dia diberikan anak yang baik, yang soleh, suami yang baik, istri yang baik, jabatan, dia cuma satu yang dia lakukan, syakara, bersyukur kepada Allah, dan syukur itu baik buat dia. Ya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia lagi ditimpa musibah, ditimpa hal yang enggak enak, ya sakit, uangnya hilang dan sebagainya, kemiskinan, pekerjaannya hilang dan sebagainya, dia melakukan apa? Sabaro, fakana khairan lahu. Dan sabar itu juga lebih baik untuk dia. Ibu-ibu sekalian, kalau tadi dikatakan gimana kalau kita lagi susah supaya tetap kita rizkinya halal, supaya kita enggak kemudian kufur sama Allah. Ibu-ibu, jangankan kita jadi orang beriman nih, sekedar jadi manusia saja dikasih ujian sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah jadikan seluruh manusia ini berada dalam kesulitan. Orang kafir itu juga ditimpa anaknya meninggal, anaknya sakit, pekerjaannya hilang, bisnisnya melayang. Mereka juga begitu. Ya. Kalau kita mengucapkan bahwa kita adalah orang beriman, level ujiannya lebih tinggi. Alif Lam Mim, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan saya menyatakan saya sudah beriman, belum datang ujian sama mereka? Kalau kita beriman, mengucap beriman itu lebih
berat lagi ujiannya, ya Bu. Jadi jangan kita ngomong, Beb, saya kok udah sholat, udah ke masjid, kok ujiannya berat. Justru kalau sholat ke masjid jadi orang baik, dihapusin semua dosanya sama Allah, maka ujiannya berat. Ya, karena nanti derajatnya juga tinggi di surga, ya Bu. Dan kalau kita menjadi umat Islam yang kualitasnya tinggi, ujiannya jauh lebih berat lagi. Ya, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu mengira bakal masuk surga padahal belum datang ujian berat seperti umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kamu mengira bakal masuk surga belum datang ujian berat? Mereka ditimpa kelaparan, kesusahan, goncangan yang dahsyat. Sampai rasul-rasul dan orang bersamanya berkata, mana ini pertolongan Allah? Kok belum datang-datang? Padahal pertolongan Allah sangat dekat. Jadi kalau makin kita dekat sama Allah, ujiannya makin apa, Bu? Makin banyak. Dan caranya kita bersabar. Kenapa? Ujian itu pasti ada akhirnya. Dan kalau sudah berakhir ujiannya apa, Ustaz David? Lulus kita dapat nilai di sisi siapa nilainya? Mau nggak kita dapat nilai tinggi di sisi Allah? Maka kita sabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, jadi kalau dalam keadaan sulit tetap bersabar. Dapat rezeki banyak, bersyukur. Lagi sulit tetap jalanin apa perintah Allah dengan kesabaran. Karena apa? Kesabaran itu kalau udah lulus dapat pahala, dapat keberkahan. Setelah itu akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhirat masuk sorga. Udah masuk sorga disambut sama malaikat. Sambil di pintu-pintu sorga malaikat bilang gini, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masya Allah. Bu, mau masuk sorga? Mau sekarang apa besok? Oh, kayak gitu. Ditanya nggak mau masuk sorga, mau sekarang besok nggak berani jawab. Ya udah. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ibu yang sebelah sana. Silakan Ibu yang mau nanya. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Silakan Bu Endang. Mau tanya, Pak Ustadz. Saya sering... Mic-nya boleh lebih dekat Ibu, mic-nya boleh dekat ya. Saya sering memikirkan dunia seperti uang dan pekerjaan. Ya. Berhubung saya udah tua, bagaimana caranya saya biar fokus terhadap akhirat? Oh ya Allah, baik, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Kafi, fadhal. Baik, Masya Allah ya. Bagaimana cara kita agar tetap fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaannya bagus. Biasanya Habib izin, orang yang sudah umurnya lanjut, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang umurnya sudah di atas 40 tahun namun masih bergajulan, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap bagi dirinya untuk apa? Untuk mengambil bangkunya di neraka. Jatahnya di mana? Di neraka kalau belum taubat. Makanya biasanya kalau yang dia fokus untuk ibadah justru pensiunan. Betul. Majelis taklim banyakan mana? Ibu-ibu apa anak muda? Buktinya sekarang ada di depan saya. Yang salat subuh, yang adzan, biasanya bapak-bapak apa anak muda? Bapak-bapak. Masya Allah. Walaupun yang adzan punten udah tua, kagak jelas kedengerannya itu. Allahu Akbar. Udah orang bilang itu lagi apa, ayam lagi kukuruyuk, kayak gitu. Iya kan? Tapi tetap
yang namanya sudah tua pastilah ada rasa ingin yang namanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah waktunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kami mengajak nih, tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manajemen waktu yang betul sesuai diajarkan oleh para alim ulama. 8 jam untuk bekerja aktivitas, 8 jam untuk ibadah kepada Allah, 8 jam juga untuk jangan udah tua mikirnya dunia terus, Bu. Mau ngapain, Bu? Kerja sampai capek dari muda sampai tua, candi nggak kebangun, mobil nggak kebeli, betul? Begitu mati kita disiksa, betul nggak? Ibadah jarang sampai ninggalin sholat, itu kan Bu yang nggak pengen. Makanya kita perlu fokus. Salah satunya adalah kita dengan niat dan juga himmah, semangat yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, yang namanya kematian mah pasti. Betul apa betul? Tadi Ustadz bilang fokus. Kenapa? Karena dunia sementara. Kita semua ini camat, calon mayat, calon mati. Jadi tinggal nunggu waktu. Nah kalau ingat dunia cuma sementara, insya Allah ibadahnya fokus. Ya Bu ya? Ya, bisa jadi ya Ibu duluan, saya belakangan. Atau mau dibalik? Dibalik? Oh ya udah, kalau gitu bisa jadi saya belakangan, Ibu duluan. Sama aja ya. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tanya jawab kita ya, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Begitu juga dengan Anda pemirsa, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui media sosial. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukuplah kita menggantungkan segala nikmat dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung sama makhluk karena nanti pasti akan kecewa. Betul apa betul? Mencintai makhluk, kita akan diuji sama makhluk. Betul? Cinta sama suami diuji sama, cinta sama anak diuji sama, cinta sama harta diuji sama, cinta sama istri orang enggak, cinta sama harta diuji, cinta jabatan diuji sama jabatan. Semua ini cuma sementara, nggak ada yang kita bawa ke alam kubur. Semua amal yang perbuatan kita yang nanti akan kita bawa jadi bekal kita. Betul apa betul? Bu, kata Habib guru kita, nyari rezeki harus yang halal dan thayyib. Tetap berusaha supaya rezekinya berkah ke anak cucu kita. Betul apa betul? Insya harus diusahakan. Silahkan yang mau bertanya angkat tangannya. Ya Ibu, nama Ibu siapa dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Habib Novel. Habib Nabil. Ustadz Habib Nabil. Habib Nabil, ya. Maaf Ustadz. Yang saya muliakan Ustadz Abdul Kahfi dan presenter kita Ustadz David Halik. Ya. Saya Ibu Yanti dari Perumahan Malaka Indah RT 15. Majlis Taklim Baitul Hidayah.
Yang saya tanyakan pada kesempatan ini kepada Ustadz Abdul Kahfi adalah kan sekarang ini pekerjaan susah ya, banyak orang di PHK, banyak pengangguran, sementara keluarga di rumah harus dikasih makan. Nah misalnya seorang muslim ditawarin jadi koki di resto non muslim, biasanya mengandung babi ya, itu gimana, boleh nggak menurut Islam? Halal nggak pekerjaannya? Rezekinya yang dibawa pulang, gajinya juga halal nggak? Halal nggak? Terus ada kayak bartender juga kan, itu minuman keras ya biasanya. Itu gimana? Itu hukumnya halal nggak untuk menghidupi anak istri? Sama itu saya tambahin lagi, boleh nggak? Boleh. Kayak DJ di klub itu kan perempuan tuh suka nerima saweran banyak. Kita lihat infotainmentnya. Itu ini nggak sih, halal nggak sih? Mungkin itu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin juga nggak cuma DJ yang terima saweran, penyanyi ya kan suka dapat saweran sambil joget, mana sawerannya. Itu halal nggak rezekinya Ustadz? Silakan fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini sahih dan sudah masyhur di kalangan para alim ulama dan juga masyarakat. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Dan di antara itu adalah sesuatu perkara yang syubhat. Maka kalaulah tadi kita dengar penjelasan hadis juga yang disampaikan oleh Habibunal Mahbub Habib Nabil, Masya Allah. Beliau tadi menyampaikan ada seseorang yang dia minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa huwa indas safar. Dia minta kepada Allah padahal dia kondisinya sedang safar. Safar itu adalah salah satu kondisi di mana doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Ternyata Nabi bilang bagaimana mau diijabah? Sedangkan apa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Semuanya itu dari perangkat-perangkat yang haram. Bagaimana mau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana kondisi kita yang memang karena tertekan bekerja di pekerjaan yang haram. Contoh tadi koki jadi masak yang haram. Maka Bu, dengan berat hati saya sampaikan, tinggalkan daripada perkara yang haram. Masih banyak perkara yang halal. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik Bu. Saya tanya, yang halal sama yang haram banyakan mana? Ini ngajinya kurang jelas nih. Yang halal sama yang haram banyakan mana? Yang halal. Maka ngapain cari yang haram? Betul. Yang haram memang nikmat, saya akui. Betul nggak? Nikmat. Itulah daripada tipu daya setan. Tapi ketahuilah yang halal jauh lebih nikmat daripada yang haram. Maka ngapain kita cari-cari yang haram? Udah yang halal-halal saja, biar sedikit, yang penting halal itu berkah. Daripada banyak tapi haram. Udah. Terus masalah tadi apa namanya? Nyawer-nyawer. Bu, emang lakinya suka nyawer apa? Ya, kelihatan di sini lakinya saleh semua. Amin ya Rabbal. Iya, bagaimana hukumnya? Tergantung Bu. Iya, tergantung. Ada ulama berbeda pendapat. Ada yang dia halal, ada yang haram. Tergantung kondisinya. Tapi kalau udah tempatnya haram, kemudian itu maksiat, itu jelas itu tidak dibenarkan dan juga bisa jadi haram. Tapi tergantung, misalkan semuanya perempuan, semua pakaiannya syar'i, kemudian ada baca Al-Quran, ibu mau nyawer, enak banget baca Al-Qurannya, saya mau ngasih duit gitu kan? Boleh nggak? Halal Bu, insya Allah. Tapi nyawernya Bu jangan diselipan peci juga. Karena saya lihat di tayangan video ini di YouTube Habib ya,
Banyak qari dan qari'ah di sawer itu nggak pakai adab. Orang lagi baca Quran diselipin di sini Bu duitnya. Diselipin di sini duitnya. Itu qalilul adab namanya. Itu sedikit adabnya ya. Jadi jangan sampai perkara-perkara yang kita lakukan itu berbenturan dengan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perkara yang haram. Amin ya Rabb. Amin ya Allah Ustadz. Tapi nanti jawabnya Ustadz ya, mungkin dengan pertanyaan yang kedua. Saya mau nanya juga nih Ustadz, kalau keadaannya darurat gimana Ustadz? Ya. Ini artinya terpaksa kita harus ambil kerjaan itu karena anak mesti sekolah, tagihan listrik tiap bulan, kalau nggak dibayar listrik itu token bunyi mulu Ustadz. Nah kayak gitu. Alasan kayak gitu. Tapi nanti ini kita coba cari alasan orang. Nah gimana orang yang seperti itu? Mungkin pertanyaan berikutnya siapa yang mau bertanya? Ibu, ya angkat tangan. Ya Ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ima Siregar dari Majelis Taklim Baitul Hidayah. Ya Bu Ima, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Habib. Pertanyaan saya, Allah berkata bahwa setiap makhluk telah dijamin rezekinya. Lalu kenapa masih ada orang yang kekurangan dan orang lain hartanya berlebihan? Hanya itu Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rezekinya udah dijamin, kenapa ada yang kelebihan banget rezekinya ya, sampai bingung ngebuang duitnya kemana? Tapi ada juga orang yang kekurangan banget. Nah itu gimana ngejelasinnya Habib? Nih pertanyaan umum ya seperti ini. Silakan Habib, fadhol. Baik, izin Ustaz Abdul Kafi, izin Dr. David. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan ini ibu yang bertanya tadi dan juga mungkin seluruh kaum muslimin muslimat yang menonton, ini berkaitan dengan salah satu dari arkan al-iman. Ya, al-arkan al-iman, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Saya ingin menjelaskan singkat ya, karena waktunya mungkin nggak panjang, bahwa yang namanya takdir atau qada dan qadarnya Allah itu ada dua menurut para ulama ya. Yang pertama disebut dengan takdir yang mubrom, takdir yang nggak bisa berubah. Apa saja takdir yang tidak bisa berubah? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Misalnya ajal kita nggak tahu. Kapan pun kita nggak tahu kapan ajal kita mau mati, kapan nggak tahu. Wallahu alam. Kita masuk surga atau masuk neraka, wallahu alam bisawab. Nah ada lagi takdir yang mu'allaq. Konsen kita kepada takdir yang mu'allaq, karena ini bisa diubah. Mu'allaq itu artinya tergantung. Tergantung pada apa? Pertama tergantung yang disebut dengan takdir kauni. Tergantung dengan masalah-masalah kauni. Ya, sesuatu yang fitrah manusia. Misalnya apa, Beb? Misalnya, kalau orang itu kemudian kaya, bapaknya, ibunya, kakeknya orang kaya, maka secara kauni kemungkinannya dia akan kaya. Kenapa? Warisannya banyak. Itu kauni. Nggak bisa dihindari gitu dari atas. Nah kemudian takdir kauni yang lain apa? Orang dia berusaha keras, sungguh-sungguh, jatuh bangun terus dia berusaha, maka itu takdir kauninya menjadda wajad. Ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan ngubah nasib satu kaum sampai dia berusaha ngubah. Kalau dia berusaha maka Allah akan mengubah. Ada satu kisah, saya berikan contoh ya. Nabiullah Musa alaihissalam dalam satu kesempatan datang seorang ibu perempuan, sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Terus dia minta didoain sama Nabi Musa. Nabi Musa berdoa. Dijawab sama Allah, takdirnya perempuan ini nggak punya anak. Disampaikan sama Nabi Musa kepada ibu itu, nangis ibu itu, terus pergi. Setahun kemudian dia datang bawa anaknya kepada Nabi Musa. Loh, kamu, kata Nabi Musa, ini yang kemarin? Iya. Ini anak siapa? Anak saya. Kok bisa? Terus Nabi Musa berdoa lagi sama Allah. Apa kata Allah? Iya, takdirnya perempuan itu nggak punya anak. Tapi tiap hari, siang malam dia nangis sama aku.
minta sama aku, mengemis sama aku, bersimpuh di hadapanku, maka aku nggak tega nolak doanya. Ya, maka kata para ulama dalam hadis sahih dikatakan la yaruddul qada ya, atau dalam fi ba'd riwayatin la yaruddu al qadar illa doa. Nggak bisa berubah takdir itu kecuali dengan doa. Nah, maka dengan cara kita berdoa, insya Allah berubah. Ya, jadi doalah kita yang banyak, ya, kemudian berusahalah yang kuat, maka tadi bisa berubah takdir. Bahwa ada nanti ujungnya kaya atau miskin itu Ustaz David itu urusan Allah. Tapi yang penting kita sudah berusaha. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Habib, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu, yang mau nanya lagi siapa angkat tangannya? Silakan Ibu. Ibu Titin ya? Iya. Kok tahu? Tahu dong. Kan saya udah kenalan sama Ibu Titin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya boleh dekat Ibu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lebih dekat lagi mic-nya Ibu? Ya. Saya Ibu Titin dari Majelis Ta'lim At-Taufik. Ya. Mohon izin mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Habib, bagaimana cara Nabi Muhammad mengelola keuangan dan menjadi pedagang yang terpercaya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Gafif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Bagaimana manajemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bai' atau jual beli, ya? Ini kita mengenal daripada sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau kita dalam berbisnis mengamalkan sifat-sifat terpuji dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bisnis kita akan sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena modal utama kita adalah yang pertama al-amin, jujur. Rasulullah itu jujur. Maka di dalam hadis yang ini masuk dalam silsilatul al-ahadis as-sahihah, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'a ghanaman. Tidaklah diutusnya seorang nabi kecuali mereka itu pasti pernah yang namanya menggembala kambing. Ya, kenapa menggembala kambing? Ulama mengatakan tamrinan li amril ummah. Salah satunya itu adalah menjadi latihan untuk mengurusi daripada urusan-urusan umat. Inilah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan menjadi pedagang yang sukses, menjadi penjual yang sukses, pengusaha yang sukses. Mengapa? Salah satunya Rasul itu melakukannya dengan jujur. Di zaman sekarang kan banyak sekali, ya, orang melaksanakan kecurangan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Yang tadinya kita beli duku udah kita pilih-pilihin cakep, begitu mau dikiloin dituker. Iya. Atau tukang duren, mohon maaf, yang curang-curang bilangnya manis padahal busuk. Ada yang begitu? Ada. Ya kan? Itu kan mengambil keuntungan sedikit, tapi juga menambah dosa. Wal'iyadzubillah. Intinya kita ikuti daripada sifat Rasul, insya Allah hidup kita terjaga. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf, waktunya sangat singkat Ibu. Tapi kuncinya tadi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, insya Allah itu dipegang, dagang kita insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, habis ini kami berikan kesempatan bagi Anda juga yang di rumah melalui media sosial untuk bertanya kepada kami melalui tentunya tayangan kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz dan juga Habib serta ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin di daerah Cilincing yang dirahmati Allah dan juga seluruh pemirsa iNews. Tadi ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab ya, mengenai rezeki yang halal, yang mana tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Mau dapat rezeki yang halal itu harus tahu pertama tempat cari duitnya benar, caranya benar ya. Uang yang dibawa ke rumah juga harus benar, artinya harus halal dan thayyib ya Bu ya. Bu, nah nanti tolong dijawab, tapi sebelum menjawab ini kita lihat dulu pertanyaan dari sosmed ya, seperti apa. Silahkan, ini dia. Oh ya, tadi saya nanya juga sama Ustadz itu, kalau darurat gimana itu Ustadz? Ya, tapi nanti Habib mungkin. Nah ini pertanyaannya, kalau rezeki sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih banyak yang mengambil jalan curang seperti korupsi, bahkan mengorbankan orang lain demi kekuasaan? Silahkan, mungkin kesempatan pertama kepada Habib, bisa dijawab Habib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih banyak yang mengambil jalan curang? Seperti korupsi, nipu dan sebagainya. Jadi begini, di dalam Quran di surah Yusuf itu ada satu ayat begini. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna adatut taukid. Sesungguhnya an-nafsa, namanya nafsu manusia itu la ammaratum bisu, cenderung untuk amarah bisu, ya, menjadi nafsu yang jelek, nafsu amarah, nafsu yang buruk, yang busuk, ya. Kecuali siapa? Illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tadi mau sudah rezeki ditentukan sama Allah, kenapa masih banyak orang yang jahat? Karena nafsu amarah bisu tadi, nafsu yang buruk tadi, yang busuk tadi. Orang, mohon maaf ya ibu-ibu sekalian, sekarang misalnya kita dikasih rumah, kasih mobil, seneng nggak? Seneng. Kalau sudah itu dimiliki, apa yang terjadi? Pengen mobil yang lain, pengen rumah yang lebih besar, begitu seterusnya. Itu kalau nggak kemudian kita arahkan supaya baik, maka yang ada apa? Yang ada kita nanti akhirnya nyari uang terus dengan segala cara. Disitulah terjadi korupsi, disitulah terjadi menipu dan sebagainya. Maka ada satu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hati yang enggak bisa khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Ya, manusia itu kata Nabi SAW, dia akan terus menerus mengejar dunia sampai mulutnya dipenuhi tanah baru dia berhenti. Apa Bu artinya mulut dipenuhi tanah? Baru dia berhenti. Nah jadi sekali lagi, supaya tadi orang tidak kemudian berbuat jahat terus ya dan sebagainya, caranya apa? Tingkatkan hawa nafsu kita dari ammarah bisu menjadi nafsin lawamah. Terus tingkatkan lagi sampai kemudian meningkat lagi menjadi nafsun mutmainnah, ya, yang tinggi, baru radiyatan mardiyah, itu yang paling tinggi. Terus berusaha untuk seperti itu. Hanya dengan jalan seperti itu kita bisa selamat dari berbagai macam kemaksiatan. Sekarang yang namanya maksiat tiap hari nggoda kita ya Bu. Ini beres ngaji, dengar Ustadz David, dengar Ustadz Abdul Kafi, dengar saya ceramah. Masya Allah, iya saya mau rezeki yang halal. Begitu keluar, lihat nanti orang dengan segala macam keburukannya dan sebagainya, mulai kita tergoda. Apalagi buka itu yang disebut kata orang setan gepeng itu. Ada yang punya setan gepeng nggak?
Ya. Ini setan gepeng nih. Nah, jadikan setan gepeng itu malaikat gepeng. Nah, gitu. Cari, dilihat mana yang baik, didengar dari situ mana yang baik, ditonton mana yang baik. Maka itu kita menjadi meningkat, jadi nafsunya menjadi nafsu lawamah, kemudian mutmainnah. Kalau enggak begitu, nanti akan terus menjadi ammarah bisu gara-gara setan gepeng. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari medsos. Apa pertanyaannya nih? Ini dia. Jika setiap dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa banyak orang-orang jahat yang bisa hidup tenang di dunia ini? Silakan Ustadz Kahfi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang dalam hati kita timbul rasa iri. Ada orang nggak pernah sholat, ada orang nggak pernah puasa, ada orang nggak pernah zakat, ada orang nggak pernah berbagi, ada orang nggak pernah sedekah, tapi ternyata hidupnya kaya raya, mewah, bergelimangan harta. Sedangkan kita tahajudnya rajin, duhanya rajin, 5 waktu nggak pernah ninggal, tiap hari makannya tahu tempe deui tampu teh deui. Betul? Ada nggak perasaan iri? Bu, ketahuilah di dalam Islam ada yang namanya istidraj. Apa itu? Seorang hamba yang sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatannya. Ini mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dunia saja udah nggak peduli dengan apa? Dengan dia, sehingga dia diulur terus dengan rezekinya. Dengan banyak rezeki dia kagak sholat, dengan banyak rezeki dia nggak mau berbagi. Siap-siap, hati-hati, itu namanya istidraj. Diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar terus-terusan dalam bergelimangan dosa. Kalau begitu enak banget dong Ustadz. Kata siapa? Nggak enak. Kenapa? Karena yang abadi itu nanti dia. Kenapa kita di dunia ini disuruh berusaha dan beda-beda hasilnya? Waktunya sama. Coba kita lihat di dunia pelajaran. Gurunya sama, bukunya sama, waktunya sama, namun hasilnya berbeda. Betul? Ada yang ranking 1, ada juga yang boit ranking 30. Betul? Itulah sunnatullah. Perbedaan itulah yang menjadikan kita indah. Di dunia ini kita dituntut untuk berusaha. Kapan kita tidak berusaha? Bukan di alam kubur. Di alam kubur kita tetap berusaha menjawab pertanyaan daripada munkar nakir. Di yaumul hisab kita berusaha untuk menjawab setiap amal-amal kita daripada pertanggungjawaban yang kita lakukan di dunia. Satu tempat yang kita tidak berusaha lagi dan semua kenikmatan itu diberikan kepada kita, yaitu surganya Allah Subhanahu. Nggak ada di surga itu nenek-nenek, nggak ada di surga itu kakek, nggak ada di surga itu yang giginya ompong, nggak ada itu di surga yang keriputnya sampai 12 di muka. Kagak ada. Semua kenikmatan itu Allah berikan nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai tanda bahwa kehidupan dunia ini hanyalah fana, sementara yang abadi adalah akhirat. Di dunia ini tempatnya usaha, tempatnya menanam harthun. Di akhirat kita tempatnya untuk menuai. Apa yang kita tanam, itulah kelak yang nanti akan kita tuai. Maka tanamlah daripada diri kita, setiap diri kita adalah sedekah. Jangan sampai biarkan setiap hari kita tanpa sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kebaikan apapun kita catat. Hari ini kita udah sedekah apa? Nggak punya duit, nggak usah khawatir. Kita baca tahlil, kita baca tahmid, kita baca takbir, itu juga sedekah.
Kita nggak mampu dengan apa? Senyum kepada orang lain, itu juga sedekah. Maka hari ini kita insya Allah dikategorikan orang-orang baik karena kita mampu menimba ilmu bersama-sama untuk menjadi pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pertanyaan yang tadi terakhir Ustadz ya. Yang tadi itu gimana? Mungkin Habib ya, Habib yang bisa menjelaskan kepada kita. Gimana Habib kalau ada orang pakai alasan darurah karena belum ada tempat kerjaan yang ditawarin, ya kan, tadi kan pekerjaannya ya mungkin ada berhubungan dengan riba, ya, ada juga berhubungan dengan alkohol, ada berhubungan dengan hiburan, karena dia nggak tahu kalau berhenti nih belum ada penggantinya, udah dicari nggak dapet. Gimana Habib? Nah, silakan, boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Orang yang paling berat itu di yaumil kiamah adalah orang yang berfatwa. Karena kalau salah fatwa, dia gara-gara lidahnya masuk neraka. Mudah-mudahan Allah menjaga saya dan kita semuanya. Amin. Jadi begini, pertama saya ingin menyampaikan seorang mufti, orang berfatwa, ulama, itu harus khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara dengan orang, sesuai dengan kadar orang yang diajak bicara. Ya. Di dalam fikih kalau kita belajar usul fikih itu ada namanya darurah, ya, kondisi darurat kalau bahasa Indonesia. Kenapa darurat? Di dalam Quran dikatakan innama harramallahu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan seterusnya. Di akhirnya dikatakan famaniturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Diharamkan kamu makan darah dan sebagainya, mayat yang disembelih tanpa bismillah. Tapi kalau kamu melakukannya itu dalam keadaan famaniturra, darurat, ya, tanpa ada keinginan dan juga tanpa berlebih-lebihan, maka fala itsma alaih, tidak berdosa. Maka saya ingin tapi ada kaidah usul lain, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu diukur berdasarkan daruratnya aja, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh menurut saya, ya, tapi menurut kondisinya, ya. Maka bertakwalah sesuai kemampuan Anda, kita semua. Jadi saran saya buat orang yang sedang misalnya bekerja di bidang itu, ukurlah kondisinya. Cobalah minta sama Allah supaya dicarikan yang lebih baik, yang lebih halal, yang lebih sesuai dengan syariat. Nanti Allah akan arahkan ke situ, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki dari Allah yang tidak diduga-duga. Dengan cara kita seperti itu, nanti Allah selamatkan kita dari jalan yang haram itu, sehingga kita ketemu pekerjaan yang halal. Baik, begitu Ustaz David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Habib dan juga Ustaz Abdul Kafi, Habib Nabil, boleh dong satu-satu berkenan Habib menyimpulkan 1 menit masing-masing Habib ya tentang tema kita hari ini. Kesempatan pertama Habib Nabil, lalu dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Kafi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Singkat padat saja. Ya, saya ingin menyampaikan usini wa iyyakum, menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Yuk mulai sekarang kita muhasabah rizki kita. Ya, Allah itu maha berkuasa. Gak ada istilah tidak ada untuk Allah. Kalau kita sungguh-sungguh minta sama Allah, berusaha mencari yang halal, Allah akan pelihara kita untuk tidak perlu korupsi, tidak perlu manipulasi, tidak perlu nipu orang lain dan sebagainya. Maka sebagai orang beriman, fattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sekuat tenaga kita, nanti Allah yang jaga sisanya. Demikian, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Silakan Ustaz Abdul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai manusia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian khawatir tentang rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menurunkan dan memberikan rizki kepada kita semua.
Maka berusahalah, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang sudah berusaha mendapatkan hasil yang nihil, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib Nabil, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi, dan terima kasih banyak pemirsa dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak dari guru-guru kita, dan di penghujung acara ini mari sama-sama kita tutup dengan doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Nabil. Silakan Habib pimpin doa penutup pada kesempatan ini. Fadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang nonton di rumah, mari kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Kesempatan yang luar biasa di tempat yang luar biasa, maka Allah akan kabulkan insya Allah dengan izin Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan kayakan kami, cukupkan kami daripada seluruh makhluk selain Engkau ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, banyak di antara kami yang sedang kesulitan rezeki, banyak yang di antara kami yang sedang banyak hutang, banyak di antara kami yang sedang punya hutang, banyak dikejar dengan debit kolektor dan sebagainya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah ya Allah. Dan Engkau maha berkuasa menjadikan seluruh kesulitan kami ini menjadi mudah ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir, kullu amrin 'indaka yasir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan Engkau persulit ya Allah, karena semua urusan menjadi mudah dan bermanfaat buat kami di dunia dan akhirat kami karena Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, insya Allah Allah mampukan kita untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hal-hal yang bisa dirubah dengan doa. Ya, yakin bahwa setiap kesulitan ini pasti setelah kesulitan akan hadir bersama dengan kemudahan. Tidak ada orang yang akan terus-menerus menghadapi kesulitan. Banyaklah bertobat kepada Allah sehingga Allah berikan rezeki kepada kita, tingkatkan ketakwaan dan Allah memberikan rezeki kepada kita dari tempat yang tidak diduga-duga. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mudahi
بأهل البدر يا الله صلوا على نبي محمد sallim alaihi. Acara ini dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.